Alhamdulillah. Gimana nih ya rahasia kuliah bisa kuliah di Turki? Alhamdulillah di tahun 2017 saya sendiri Allah kasih kesempatan untuk kuliah di Turki dengan beasiswa. Rahasia sendiri bisa kuliah ataupun dapat beasiswa di Turki, rahasia khusus yang benar-benar khusus gak ada sih, cuman paling kita meningkatkan ikhtiar batiniah, lahiriah kita. Terusnya juga kita harus memperbanyak, selain nilai itu juga ada social experience. Jadi mereka juga menilai kita dari social experience kita, dari apa sih pengalaman sosial kita. Ketika kita cuma fokus sama nilai-nilai kita doang, ya itu kurang cukup, karena di dunia ini sudah banyak orang-orang yang sekedar pinter gitu loh. Tapi kan bagaimana kita bisa mengaplikasikan ilmu kita bisa aktif terjun di masyarakat, itu kan sebetulnya yang dicari gitu. Yang dibutuhkan dunia ini ya orang-orang seperti itu gitu. Makanya jadi pertimbangan juga kalau misalnya orang-orang yang mau meraih beasiswa apapun, ya diperhatikan juga social experience-nya. Kalau dulu kita di pondok kan banyak ya ikut kayak kepengurusan organisasi, kita juga banyak terjun di masyarakat kayak acara dulu tuh namanya PDPM, praktek dakwah dan pengembangan masyarakat segala macam. Itu kan sertifikatnya banyak banget tuh di pondok tuh. Itu bisa kita ajukan juga untuk pengajuan beasiswa itu. Dan jadi pertimbangan yang bagus buat orang. Jadi memang sertifikat tersebut ya, penghargaan itu sangat berguna ya. Iya, berguna banget. Dilampirkan ketika memang tadi mulai pendaftaran beasiswa dimanapun gitu. Itu sebenarnya sangat diperlukan ya, social experience ya tadi gitu. Betul. Wah, masya Allah. Nah, untuk kuliah itu sendiri ya, apa sih perbedaan antara kuliah di luar negeri, Turki khususnya, dan di Indonesia? Perbedaan untuk kuliah di Turki dulu ya, karena kalau di luar negeri kan pasti setiap negara itu punya beda-beda pendidikannya, sistem pendidikannya itu pasti berbeda-beda. Untuk di Turki sendiri, misalnya untuk S1 saya kemarin itu nggak ada skripsi. Mungkin ada skripsi untuk beberapa jurusan tertentu, tapi untuk kebanyakan jurusan di Turki itu nggak pakai skripsi, karena dianggap anak-anak S1 itu belum terlalu membutuhkan untuk penulisan skripsi. Mungkin nanti ketika mereka sudah S2, sudah mulai menganalisis kan, berarti kalau udah S2 kayak gitu, baru deh mereka diwajibkan untuk penulisan tesis dan lain sebagainya gitu. Oh, jadi memang penulisan nanti ada di S2? Iya, penulisan kayak gitu ada di S2. Perbedaannya. S1 itu paling cuma ya kayak tugas akhir aja kayak gitu. Nah, antum sendiri merasa kesulitan apa nih ketika kuliah di sana? Sebetulnya kuliah di sana itu gak cuma saya pribadi ya, kesulitan yang banyak dialami sama orang-orang Indonesia juga, anak-anak pelajar di Indonesia juga itu ya bahasa sih ya, karena kan bahasa Turki itu merupakan bahasa yang logikanya kayak dibalik gitu, kayak bahasa Jepang, bahasa Korea itu kan juga mereka dibalik ya. Kayak misalnya susunan kalimatnya seharusnya saya makan nasi, kalau bahasa Inggris kan masih sama tuh susunannya. Tapi kalau misalnya bahasa Turki tuh nasi makan saya gitu loh. Tapi nasi dimakan saya. Jadi kayak pasif, kayak dibalik gitu loh. Jadi otak kita tuh harus kerja 2 kali untuk menerjemahkan, juga untuk menyusun kembali kalimatnya, untuk memahami maksud dari kalimat tersebut itu apa, kayak gitu. Wah, jadi harus belajar bahasa dulu. Iya. Dari saya Syifa sendiri mungkin dari Indonesia udah persiapan bahasa atau baru belajar ketika sampai sana? Jadi kita tuh baru nyampe sana, baru kita benar-benar belajar. Dan kita juga dihadapkan dengan guru-guru yang nggak tahu bahasa. Sengaja memang mereka memilih guru yang tidak tahu bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Jadi ketika penyampaiannya dalam penyampaian bahasa Turki, materi-materi bahasa Turki, pengenalan sama kita nih yang nggak ngerti, mereka tuh wasail itu body language segala macam itu bagus. Jadi bikin kita yang awalnya tuh sama sekali nggak ngerti Turki, tapi gimana caranya itu kita ngerti aja gitu materi apa yang dia sampaikan, karena ya tadi body language-nya bagus, cara penyampaiannya juga oke. Jadi kita gini loh maksudnya, kayak gitu, ngerti kita, insyaallah. Wah, Ustazah Syifa Lestari sendiri ngambil jurusan apa? Saya sendiri ngambil jurusan teologi Islam, Islamic teologi. Ya. Gelarnya apa itu Ustazah?
Kalau di sana gelarnya BA, Bachelor of Art. Ya. Ustazah Syifa Lestari BA. Ya, ya kayak gitu. Alumni dari sini ada Ustazah yang di sana? Alumni di sini alhamdulillah udah banyak ya. Wah, siapa aja? Kalau misalnya apalagi kalau kita himpun dari DN1, DN lain itu banyak banget. Kalau misalnya dari di sini tuh kebanyakan yang beasiswa alhamdulillah. Kayak misalnya Kak Zakiyah itu juga beasiswanya sama kayak saya, 1 tahun di atas saya. Itu dia sekarang lanjut S2 di Turki juga. Terus ada juga Ahmad Sidki Kusoi, dia ngambil beasiswanya YTB tapi itu dia di Istanbul. Terusnya juga ada Kak Hafsomar atau Soliha. Terusnya juga sekarang ini yang baru kemarin berangkat ada Ustadz Haikal Azrasani sama Ustadz Hayy lalu Muhammad Hayy. Itu ada banyak juga ya yang di sana. Alhamdulillah lumayan banyak. Masya Allah. Nah tadi kan Ustazah Syifa Lestari menyampaikan bahwa ada kesulitan saat mempelajari bahasa Turki. Kalau dibandingkan dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris sendiri, kesulitan lebih sulit mana nih Ustazah? Rating dulu ya, rating dulu. Siap. Pasti yang pertama itu bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu kan dari mufradnya banyak banget kan. Satu makna itu bisa, maksudnya bahasa Arabnya banyak gitu loh. Dan apalagi belum kita bahas tentang nahwu, sorfe segala macem kayak gitu. Pertama pasti bahasa Arab, yang kedua itu ya bahasa Turki karena tadi logika berbahasanya kan dibalik ya, itu lumayan berat juga. Intinya bahasa asing yang paling mudah itu menurut saya pribadi untuk mudah dipahami ya. Beda dengan pronunciation-nya mungkin sedikit belibet gitu, tapi maksudnya lebih mudah dipahami ya bahasa Inggris pastinya kayak gitu. Iya, karena udah bahasa dunia juga sih ya bahasa Inggris. Jadi dan kita udah terbiasa gak sih dari SD juga kita dikenalkan dengan bahasa Inggris kayak gitu. Nah, selain kesulitan berbahasa, ada lagi Ustazah mungkin dari adaptasi ya, dari segi pertemanan, makanan, atau mungkin yang lain? Soalnya kan kita hidup biasa di Indonesia, kita lagi tinggal di negara orang nih gitu. Jadi ya paling kesulitannya misalnya ya dari bersosialisasi. Ketika kita terbiasa bersosialisasi dengan orang Indonesia kan tipe yang nggak belak-belakan ya. Kalau sebelum itu masih kayak tahan dulu gitu ya, kayak gitu. Sedangkan di sana tuh ketika mereka ada apa-apa mereka langsung kayak ngasih tahu gitu. Kamu tuh nggak begini-gini. Jadi kita yang tidak terbiasa kayak gitu tuh serasa dilabrak terus gitu. Kok ini kayak gini, itu rada kayak awalnya sakit hati gitu, kok kayaknya saya ini kayak dilabrak terus ya, tapi padahal maksud mereka tuh nggak gitu loh, kayak gitu. Terusnya juga kayak misalnya kita kan dihadapkan sama teman-teman yang non Turki juga banyak, misal kayak dari Rusia dan negara-negara kayak gitu kan, yang ketika kita terbiasa dengan adat ketimuran kita ketemu teman itu ya at least kita senyum lah kayak gitu. Di sana kayak dia ketika ngeliat saya kayak gitu kayak kenapa sih kamu nggak ada apa-apa ngapain senyum gitu loh, kayak oke. Aneh, jadi dibilangnya tuh freak kayak gitu. Itu ya untuk sosialnya. Kalau misalnya makanan pasti ya pertama itu kayak kita tuh nggak biasa di Indonesia yang kalau misalnya belum nasi tuh belum makan. Betul. Sedangkan kita kan kuliah itu kan full ya dari pagi sampai siang, terus siangnya juga masih kalau anak-anak TDV itu maksudnya beasiswa saya itu masih ada pelajaran tambahan sampai maghrib, itu kan full day banget kan, jadi butuh asupan yang banyak. Sedangkan di sana kan paling cuma timun, tomat, satu keping roti kecil, kayak kurang banget gitu. Itu aduh lemes banget ya Allah gitu. Apalagi lagi musim dingin kan kita lagi lapar-laparnya pasti tuh, bawaan lapar itu kayak itu sih awal-awal yang kayak berat banget kayak gitu. Kita harus nyetok makanan ya. Iya. Tapi ada dong makanan favorit di sana? Pastinya ada makanan favorit. Jadi sono tuh ada namanya corba. Itu tuh kayak sup kental dari lentil. Kita nggak tahu kan, di Indonesia aja kita nggak pernah tahu apa itu lentil kayak gitu. Iya, lentil apa lentil? Ya mungkin bisa ntar cari di Google ya. Oke, lentil siap. itu apa. Jadi kayak gitu. Mungkin karena tidak familiar di Indonesia, di sana tuh selalu dikasih sup yang kental kayak gitu. Itu lentil sup namanya. Atau di Turki itu disebutnya corba. Itu selalu ada dan itu menurut saya enak banget. Mungkin awal pertama makan kayak aneh, cuman lama-lama kok doyan gitu. Jadi makanan favorite di situ. Masya Allah. Jadi ya pengen kuliner di sana juga nih. Yeah. Cuman harus ada nasi. Nasi. Betul. Iya. Selain itu mungkin lokasi-lokasi yang kan nggak mungkin di sana
kuliah aja ya, sayang banget kalau kuliah aja di sana. Ada beberapa tempat mungkin yang dia lalui oleh antum di sana. Ya alhamdulillah, awalnya mungkin masih kuliah aja nih. Oke, saya mau ke Turki, saya fokus kuliah aja. Tapi lama-lama udah mau lulus. Sayang juga ini gimana nggak kemana-mana gitu kan. Apalagi kan teman-teman di Indonesia pasti nanya dong udah pernah kemana aja gitu. Pasti. Jadinya bakal ya cerita ya. Iya, jadi bisa jadi cerita kan kalau ini. Oke lah kita mengorbankan uang jajan kita buat jalan-jalan gitu. Oke lah, kan apalagi di sono kan jalan-jalannya kayak nggak cuma sekedar jalan-jalan, karena di sono kan historinya banyak banget setiap tempatnya. Misalnya Istanbul itu lebih banyak histori tentang Utsmani kayak gitu, dan misalnya Denizli juga lebih banyak histori tentang peradaban sebelum Nabi Muhammad, yaitu peradaban Nabi Isa juga di sana. Murid-murid Nabi Isa juga salah satu penyebarannya juga di Turki, di Denizli itu. Terus di bukan kekaisaran tapi kayak Yunani juga di sana, tempat mandi Siti Maryam juga di sana kayak gitu. Jadi tempat-tempat kayak Denizli, Kapadokia juga termasuk peradaban orang-orang Kristen di sana. Itu tuh tempatnya orang Kristen. Jadi kalau misalnya kita di Kapadokia kan orang-orang taunya Kapadokia itu tempat balon-balon ya. Iya. Padahal di dalamnya itu kan kayak ada gundukan-gundukan batu-batu gitu. Itu tuh dalamnya tuh ruangan. Itu ruangan-ruangan dulu yang dipakai oleh orang Kristen untuk bersembunyi. Di situ ada gereja bawah tanah terbesar. Itu di dalamnya itu gereja gitu. Ada rumah, ada gereja. Itu kayak gitu. Dibuat kayak gitu. Ya alhamdulillah ke sana. Masuk ke sana. Jadi kan beda kalau misalnya sekedar turis kan taunya ya itu aja betul. Dan gak cuma sekedar tempat ya. Kayak misalnya kita kan kalau di sono cuma untuk kuliah doang kayaknya enggak, ini ya kurang gitu. Misalnya juga alhamdulillah karena kita banyak bersosialisasi sama orang Turki, dan orang Turki tuh kayak excited banget. Mereka tuh emang excited banget sama orang asing. Jadi kayak saya kenalan-kenalan itu akhirnya diajak buat ngisi radio, diajak juga buat presentasi-presentasi di kampus segala macem. Itu ya mereka melibatkan kita sebagai orang asing kayak gitu. Jadi memang bukan sekedar wisata tapi ada banyak sejarah di sana. Iya betul. Masya Allah ya, mudah-mudahan nih teman-teman kita bisa ke sana nih. Amin. Masya Allah. Oh iya Ustazah, untuk nama Muhammad di Indonesia ini kan banyak ya. Iya. Nah sedangkan infonya nih di Turki itu malah tidak menggunakan kata Muhammad atau nama Muhammad itu sendiri. Kenapa ya Ustazah? Jadi ada sebagian yang bilang katanya kalau misalnya nama Muhammad itu tidak dipakai karena karimnya, agungnya Muhammad, sosok Muhammad itu yang tidak bisa di-copy oleh seseorang setelahnya kan gitu. Tapi kan jadinya karena kehati-hatian itu makanya nama Muhammad itu nggak ada, gantinya Mehmet kayak gitu. Ada sebagian yang bilang kayak gitu. Tapi kalau misalnya sebagian lagi, dan itu yang emang kalau kita lihat lagi di sana pola hidup mereka di sana, mereka tuh memang untuk nama-nama yang nuansa Islami, nama-nama sahabat, nama segala macam itu sedikit beda dialeknya, lahjahnya itu beda. Misalnya kayak Marwah jadi Merve, Aisyah jadi Aisyah. Ketika kita kan baca Arabnya Aisyah, ya kita tulisnya Aisyah gitu kan, berarti nggak jauh ya, Aisyah ya sama gitu. Kalau di sana tuh ya Marwah jadi Merve gitu, jadi beda memang. Dan itu juga meliputi yang Muhammad jadi Mehmet gitu. Wah coba nih Ustazah Syifa, tadi saya tertarik dengan bahasa Turki. Mungkin bisa beberapa kalimat. Alhamdulillah Allah beni Türkiye'ye gitmek için fırsatı verdi. Aduh, apa tuh? Ya, jadi alhamdulillah Allah udah ngasih saya kesempatan untuk ke Turki. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tadi kalimatnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah. Beni. Türkiye'ye gitmek için. Turki. Susah ya. Aduh, harus banyak belajar kalau memang mau ke sana nih kayaknya. Nah tadi kan antum menyampaikan lulus tahun 2016 ya? Iya. Tahun 2016, sedangkan kuliah 2017. Sebelumnya itu sempat pengabdian ya kalau nggak salah? Ya jadi rentang 2016 sampai 2017 itu pengabdian di sini
sambil juga cari-cari informasi beasiswa. Jadi saya sendiri nggak cuma fokus tentang beasiswa Turki aja, kayak beasiswa Brunei, beasiswa Timur Tengah, ataupun beasiswa yang dalam negeri kayak misalnya Santri Berprestasi, terus ada juga UMPTKIN segala macam ya saya coba, karena saya percaya ya ketika hidup itu kayak ladang gitu, tabur aja benih sebanyak-banyaknya, karena kita nggak pernah tahu benih mana yang bakal tumbuh. Masya Gitu sih. Allah. Dan hasilnya Allah mengirim antum ke Turki. Alhamdulillah ternyata jalannya di sana. Jalannya di Kayak sana. gitu.